Itu kan selalu sudah entah berapa kali saya bilang sama Pak Dokter Edot bahwa saya itu kagum kepada para dokter. Karena sehari-hari menangani pasien begitu banyak satu persatu dengan problem yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan kudu telaten, kudu harus jembar hatinya, harus penuh kesabaran, harus penuh kearifan dan seterusnya. Karena urusannya kan tidak hanya medis saja, urusannya psikologis juga, kultural juga kan begitu Pak Edot. Jadi saya itu selalu membayangkan tidak mungkin saya mampu menjadi dokter dengan tiap hari harus menghadapi begitu banyak pasien yang bermacam-macam, dan apalagi Pak Edot mengatakan belum tentu peralatan metode yang ada di dunia kedokteran itu menjangkau dan mampu mengantisipasi, apalagi sampai menciptakan sebab-sebab untuk sembuh gitu ya. Karena tetap kita itu hanya berikhtiar, yang menentukan tetap pengambil keputusan satu-satunya dalam hidup itu hanya Tuhan kan begitu. Terus nomor 2, saya sudah menduga sejak awal, karena Pak Edot, Pak Dokter ini kan sebenarnya mengeluhnya ke saya kan sudah lama juga. Jadi ini saya usul tadi itu, ini kan urusan tidak tega toh. Jadi Pak Edot itu dulu kan cita-citanya bukan jadi dokter. Cita-citanya dulu kan insinyur teknik elektro. Tapi karena Allah Maha tahu ciptaannya, ora dot kowe iki atimu apik, kowe iki atimu ora tegoan, hatimu lembut, maka kamu lebih cocok jadi dokter. Lebih cocok untuk berhadapan dengan makhluk hidup. Nek kowe insinyur kan berhadapan dengan teknologi dan benda-benda kan gitu. Maka beliau ditakdirkan menjadi dokter, sampai menjadi dokter di Amsterdam gitu kan. Nah jadi ini urusannya tidak tega Pak Edot. Saya mungkin meresponnya aneh dulu ya. Saya tidak bisa membayangkan itu sedihnya, susahnya, kemerungsungnya hatinya Pak Edot sehari-hari di Sarjito ya, di Rumah Sakit Sarjito dan tempat praktek lainnya ya. Jadi Pak Edot itu dipupuk oleh Tuhan sifat yang paling mulia dari manusia, yaitu rasa tidak tega. Rasa tidak tega itu sifat Rasulullah menurut Allah. Jadi kalau ulama kan merumuskan Rasulullah itu punya 4 sifat. Siddiq, sungguh-sungguh, amanah, bisa dipercaya, tabligh itu aman kalau menyampaikan sesuatu, fatonah itu dia akan lebih kreatif, akan lebih menemukan sesuatu yang oleh Allah ditunjukkan itu ya. Tapi kalau Tuhan sendiri merumuskan Muhammad, dan Muhammad adalah manusia utama, maka menurut saya sifat paling utama pada manusia, apakah Anda jadi pengusaha, apa jadi orang warung, atau Anda jadi karyawan, jadi presiden, jadi dokter, jadi apapun, sifat yang paling utama yang harus dimiliki oleh pemimpin atau yang mengurusi masyarakat adalah rasa tidak tega. Karena Allah merumuskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya. Jadi aku telah mengutus, kata Tuhan, duta saya, utusan saya, kekasih saya suruh datang kepadamu, dan dia tidak tega melihat penderitaanmu. Jadi ternyata sifat utama manusia itu bukan kehebatan, kepandaian, kecanggihan, tapi rasa tidak tega itu bekal utamanya manusia. Nah, Mas Edot bikin dialog ini kan berangkatnya sesungguhnya hulunya adalah rasa tidak tega. Kalau bahasa Qur'annya tadi azizun 'alaihi ma anittum, runtuh hati saya kau melihat penderitaanmu gitu loh. Aku kuat ya untuk penderitaanmu. Dan dokter kan kerjanya tiap hari kan melihat orang menderita, melihat orang sakit, dan dia runtuh hatinya kan itu. Terus nanti dilengkapi dengan sifat Tuhan sendiri yang dinisbahkan atau diterapkan kepada pribadinya Muhammad ya. Azizun 'alaihi ma anittum harithun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi kata rauf dan rahim itu kan, rauf itu Allah yang maha pemurah, rahim itu yang maha pengasih gitu ya. Itu juga ditiupkan menjadi wataknya atau sifatnya Rasulullah Muhammad SAW itu. Nah, saya kira dokter itu yang profesinya paling mewarisi itu, punya kasih sayang punya kemurahan hati kepada pasien, punya kasih sayang kepada pasien kan gitu kan. Jadi sifat dokter nomor 1 itu saya kira mengacu kepada sifatnya Muhammad yang didefinisikan oleh Tuhan, bukan definisinya Muhammad sendiri atau kita. Tuhan sendiri yang mendefinisikan 3 tadi, ora tegoan, pemurah, penyayang gitu ya. Rauf, Rahim, Azizun 'alaihi ma anittum. Jadi
Jadi kira dialog kita ini sekarang ini adalah dialog tidak tega tadi itu. Jadi saya kira ini bukan urusan dokter dan pasien saja, ini urusan manusia dengan manusia lain di setiap adegan kan itu. Misalnya sesusah apapun, sekarang misalnya ya COVID 2 tahun ya, kan orang susah cari makan, susah survive itu ya. Tapi kita melihat kriminalitas tidak meningkat, tidak lantas orang banyak yang ngerampok, maling, begal, gangsir dan seterusnya, kan tidak. Itu karena menurut saya secara historis antropologis bangsa kita itu bangsa yang memang punya rasa tidak tega yang sangat tinggi. Sampai dikibulin Belanda 3,5 abad dia kena itu. Karena saking baiknya manusianya. Jadi bangsa Indonesia itu manusia yang sangat baik, bukan dijajah. Kalau dijajah ya kalau kita mau berantem mesti menang kita. Tapi kan kita dihapusi Mas, digelembui, dikempongi kalau bahasa Jawa, bahasa Jogja dikempongi. Saking baiknya orang dimanfaatkan oleh penjajah itu, oleh kolonial itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan konsep penipuan mereka. Jadi 3,5 abad kita mengalami sejarah kita itu bukan penjajahan tapi dikibulin, pengkibulan apa ya. Jadi kita cuma dihapusi. Itu bukan karena saking baiknya orang kita. Iya, karena orang yang tidak tegaan itu kan pasti infrastrukturnya kan adalah kebaikan yang luar, kemuliaan. Jadi itu kalau misalnya orang sholat itu orang baik, orang taat gitu ya. Orang taat bayar pajak itu orang benar gitu ya. Orang toleransi sama tetangga itu orang baik gitu ya. Tapi kalau orang tidak tegaan itu orang mulia. Jadi ketidaktegaan itu adalah sifat yang paling tinggi. Tuhan sendiri kan tidak tega kepada kita. Kalau melihat kesalahan umat manusia di dunia selama berabad-abad, kalau Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa taala kan sudah dihajar habis gitu ya. Dan dengan mudah Tuhan itu misalnya matahari diambil ditimpakan ke bumi atau bumi dilemparkan ke matahari, atau rembulannya itu disuruh Malaikat Jibril ngambil rembulan terus dilemparkan ke bumi, kan bisa itu. Selesai masalah gitulah. Tapi kan Allah Maha tidak tega. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, gitu. Maha Rauf, Maha Rahim juga kan itu. Jadi Maha Halim. Pokoknya Allah Maha Pemurah luar biasa. Kalau kita melihat betapa kita itu sebenarnya tidak pantas jadi manusia, begitu banyak kesalahan, gitu ya. Begitu banyak keburukan, kehinaan, kedoliman dan seterusnya yang dialami bersama-sama dan dilakukan bersama-sama oleh banyak manusia. Saya tidak perlu satuan negara atau bukan, tapi pokoknya secara mayoritas seperti itu ya. Maka Tuhan itu, kita masih melihat matahari terbit, angin masih menggoyang daun-daun gitu, udara masih atmosfernya masih oke, hujan ya toleran lah sekali-sekali gitu ya. Artinya tidak puting beliung kan 1 kali 1000 ya, gitu. Ya paling sangat sekali-sekali puting beliung atau apa. Gunung meletus juga ini sudah lama enggak ini. Merapi kan kalau jadwalnya kan 6 tahun gitu ya. Ini enggak juga ini sama Tuhan. Mungkin karena orang Indonesia saking baiknya. Nah baik itu kadang-kadang terpeleset ke bodoh gitu loh. Kan gitu masalahnya. Kalau bodoh akhirnya kan terpeleset ke tidak percaya diri. Tapi Tuhan kan sayang kepada orang yang dianiaya. Katakanlah senegatif-negatifnya rakyat Indonesia kan tetap efeknya disayang Allah karena kita yang dihapusi kok, kita yang dikibulin kok, kita yang diperdaya kok, kita yang ditindas kok. Jadi kan yang ditindas kan pasti disayang sama Tuhan. Meskipun tingkat dan bentuknya sayangnya Tuhan kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Kalau kita mungkin maunya gini, Indonesia itu ya Allah mbak Indonesia begini, itu kan 100% saya berdoa seperti itu enggak pernah kabul dok. Enggak pernah kabul gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan Tuhan tidak sayang, salah juga. Loh, kurang apa? Kalau sekarang dilihat secara ilmu kedokteran ya, manusia kan tidak bisa mengurusi makannya sendiri ketika memasukkan dari mulut, tenggorokan dan masuk badan. Kan tidak bisa toh? Nutrisinya, kalorinya, apalagi istilah dokteran ya? Digesti. Ya pokoknya semua unsur-unsur makanan yang kita makan itu kan kita tidak bisa ngurus. Sudah ada mekanisme yang namanya sunnatullah, yaitu mungkin dijalankan oleh para malaikat atau otomatis kun fayakun gitu ya. Tapi pokoknya manusia kan tidak bisa ngurusin.
mangan gari mangan, badok gari badok, ngising gari ngising. Bayangin kalau kita sama Tuhan diberi kecerdasan dan akal, terus disuruh ngurusi makanannya. Dari memilih makanan, sampai memakan, sampai membagi unsur-unsur makanan itu, dan sampahnya dibeolkan gitu. Kan nggak bisa kita. Kita nggak bisa mengurusi itu. Jadi bilang Tuhan tidak sayang ya salah juga. Loh, sehari-hari kamu baik-baik saja gitu. Kamu bangun tinggal bangun, ada yang membangunkan toh. Kamu tidur juga tinggal tidur karena kamu tidak bisa meniati tidur gitu kan. Kan kita tidak, manusia tidak pernah tahu detik perubahan dari bangun ke tidur, kan tidak tahu kita. Gitu ya. Jadi itu semua bukan kita subjeknya. Berarti ada maha subjek yang mengatur kehidupan kita itu. Kita tidur kan hanya tertidur gitu. Tapi kita tidak bisa merekayasa atau menteknokrasi jam 12, 5 menit, detik ke 30 saya tidur, kan tidak bisa. Tidak bisa ada teknologi kehidupan seperti itu. Dan itu semua kuasa Tuhan. Ketika kita bangun juga kan kita tidak bisa menjamin kita bangun. Tapi kita dibangunkan. Jadi kita itu tidak pernah bangun, Dot. Kita itu dibangunkan. Perkara yang membangunkan itu siapa? Mekanisme bagaimana? Itu sesuatu yang mungkin kita tidak tahu dan kita perlu mempelajari, meskipun juga mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi pasti bahwa kita tidak berkuasa. Oke, Cak. Oleh karena itu kalau kembali ke soal pasien tadi, kalau pasien dan dokternya sama-sama berangkat dari pemahaman dasar mengenai kehidupan seperti itu, kan sebenarnya ya tidak sedih-sedih amat, karena kematian kan bukan keburukan. Hidup itu tidak lantas hidup adalah baik, mati adalah buruk, kan enggak juga, salah juga. Jadi pendidikan budaya sebenarnya yang nomor satu pendidikan itu adalah bahwa jangan dibiarkan manusia itu menyimpulkan secara salah bahwa hidup itu baik, mati itu jelek. Kan gitu kan? Iya. Dan itu kan saya hadapi ketika istri saya Mbak Novia tinggal melahirkan, anaknya meninggal. Iya. Karena apa? Terjerat oleh ususnya sendiri itu. Tali pusat. Ya. Nah itu kan saya harus ngomongin Mbak Via bahwa dia tidak mati. Kamu kan sudah berjasa mengandung dia 9 bulan. 9 bulan. Nah sekarang diasuh langsung oleh Tuhan, kan matur nuwun. Karena kalau yang ngasuh kamu sama saya belum tentu sebaik Tuhan mengasuh dia. Jadi sebenarnya kematian itu istilah orang hidup saja. Sebenarnya kematian kan tidak ada. Makanya kalau semua manusia itu menyadari sejak awal bahwa hidup itu abadi, akhirat itu benar-benar ada. Dan kita hidup sampai besok-besok. Bahwa bentuknya berubah, mengalami transformasi, mengalami trans perwujudan, jadi perubahan bentuk, perubahan sistem dan seterusnya, perubahan habitat dan seterusnya. Itu soal ilmu gitu ya. Tapi kan kita hidup abadi. Akhirat itu benar-benar ada. Ketika kita dikubur didatangi malaikat Mungkar Nakir, itu benar-benar terjadi. Kalau kita mati selesai, kan malaikat Mungkar Nakir kecelek. Nanti bocah mau kan gitu kan. Kan gitu. Jadi nah, kenapa kita sedih? Itu sebab pertama adalah karena kita merasa hidup itu tidak abadi dan kita merasa mati itu jelek, yang baik itu hidup dia. Memang itu saya tidak mengatakan itu mudah. Saya sendiri juga begitu. Tapi sebab yang kedua adalah karena kesadaran kita itu kesadaran materi. Cara berpikir kita itu cara berpikir materi. Semua manusia di dunia, segala zaman. Boleh dibilang itu duniawi. Materi itu maksudnya gini. Kalau anak itu ya itu yang wajahnya seperti itu, hidungnya begitu, giginya begitu, rambutnya begitu, anak saya. Kalau terluka sedikit kita sedih, kita stres kan gitu. Apalagi kalau dia mati kan gitu. Jadi yang kita sebut anak kita itu adalah bendanya itu toh. Ya. Bendanya itu, materinya itu. Kesadaran material. Iya, makanya kita tuh hidup dengan kesadaran material. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu adalah fitnah atau ujian. Duh. Kok fitnah? Fitnah itu dalam bahasa Indonesia beda dengan fitnah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu menuduh yang tidak benar. Kalau dalam bahasa Arab ujian. Jadi inna amwalukum wa auladukum fitnatun. Nah, jadi Allah sudah menyebutkan sejak awal bahwa anakmu kuwi ujian. Anakmu kuwi ujianku nggo kowe. Terus Allah menyediakan, tapi ojo kuwatir, aku iki duwe rezeki, duwe pahala, duwe berkah sing gede banget nggo kowe nek kowe lulus, kan gitu kira-kira. Ayatnya kan begitu. Iya. Gitu. Tentu saja tidak bisa Pak Dokter ngomong itu kepada orang tuanya, tapi kan bisa menjadi landasan ketika menanggapi
betapa sedihnya ibunya, betapa sedihnya bapaknya gitu ya. Jadi yang pertama soal keabadian, nomor 2 soal kesadaran materi, nomor 3 soal hidup mati tadi. Nek loro ki sing ngarani elek sapa? Kan hidup itu kan baik atau buruk, mulia atau hina, benar atau salah. Loro kan tidak salah toh. Ya. Orang sakit, apa itu sakit kanker darah atau apapun yang ditangani Pak Edot ya, itu kan bukan kesalahan hukum, bukan kesalahan budaya, bukan kesalahan agama, itu kan kehendak Allah. Maka pendidikan yang utama sebenarnya bagi manusia adalah belajar atau dilatih menerima kehendak Allah, kan gitu. Karena pengambil keputusan satu-satunya dalam kehidupan manusia adalah Tuhan. Satu-satunya pengambil keputusan hanya Tuhan itu loh. Jadi ini saya semua pakai Quran ya. Jadi ketika saya kehilangan anaknya Mbak Via yang pertama, terus saya ikut melahirkan jam 9 malam, melok mendorong ya untuk turun ya. Itu kan rumus saya sama Novia kan, pokoknya jangan marah sama Tuhan, pahamilah kenapa Tuhan mengambil dia, dan syukurilah apa yang bisa disyukuri kan begitu. Ini landasan dulu aja Pak Ustadz ya. Ini landasan bahwa urusan dengan pasien itu tidak hanya urusan medis, tapi juga urusan psikologis, bahkan mungkin juga urusan kultural, bahkan mungkin juga ada tema spiritual segala macam. Dan memang itu kesatuan hidup itu ada pada setiap peristiwa manusia. Misalnya gini, kalau kita mengalami sedih kan harus ingat bahwa ada senang, ada gejala yang lain. Jadi kita harus mengalami setiap serpian hidup itu tapi dengan kesadaran tentang keutuhan hidup, tentang hidup mati, keabadian dan seterusnya tadi itu. Jadi kalau sejak awal mungkin Pak Edot bisa nyicil dialog sama ibunya, bapaknya pasien, anak-anak atau anak itu sendiri dijak omong gitu ya, sedemikian rupa untuk supaya dia berangkat menuju keutuhan hidup ini. Hakikatnya bagaimana? Bahwa Tuhanlah yang satu-satunya pengambil keputusan. Dia satu-satunya kalau saya. Anda bisa menanam padi tapi untuk berbuah apa tidak yang menentukan tetap Tuhan. Anda mengobati kayak apapun tetap Tuhan yang menentukan mati apa tidak.